suluk Semar cermin kejujuran air. Satria tanpa nama telah gugur di kancah kedua belah pihak, meninggalkan kisah kepahlawanan dalam cawan-cawan berukir indah. Para dewa dirundung keprihatinan. Awan-awan meneteskan air mata. Frekuensi di langit merekam segala peristiwa dari zaman ke zaman dengan seksama, meski fakta sumir beterbangan dalam ruang terkunci. Siapa pembuat kabut mengangkasa berpolemik diri? Independensi berjalan di tengah kesangsian, dipantau sanksi-sanksi, ungkapan tak mampu mengungkap tudung saji di atas meja makan. Mata hati telah menjadi cindera mata, simbolik terbolak-balik bagai koin dua sisi. Siapa kebijaksanaan, kebenaran di keadilan, ketika makna kejujuran mengungkap badai kabut sejarah peperangan padang Kurusetra menjadi fakta material formal agar tak berubah rupa menjadi abstraksi strategis, berkembang di kurun waktu peradaban makhluk hidup menjadi perang bintang. Ada tata cara mengatur aturan pada ranah disiplin, seharusnya menjadi kearifan bersama, berani berkata benar, maju ke depan mengacungkan tangan. Ya, saya telah melanggar aturan tata krama keadilan persaudaraan. Mengapa langkah itu tak punya keberanian? Apakah materialisme telah menjerat leher hingga sulit melangkah berani? Batara Ismaya alias Semar keturunan dewa, kakak dari Raja Dewa Batara Guru, belum bersuara. Semar menunggu hasil perundingan para dewa sejagat. Para guru langit masih sibuk membaca tanda-tanda abstraksi strategis dengan satu tanda tanya besar. Atas kehendak siapa The War of Universe atau Perang Bintang akan terjadi? Mungkin telah tersurat dalam tersirat di kitab-kitab kebijaksanaan semesta, meski tak diperjelas benar oleh siapa berkehendak menggulirkan bola api peperangan itu. Takdir masih menjadi kambing hitam acuan jua tampaknya. Siapa takdir? Apakah hanya sebuah kata dari pola intelijensi diagnotis tata laku? Semar telah membaca winaya tanda-tanda dari Sang Hyang Tunggal. Bahkan Semar telah bercengkrama dengan Sang Hyang Langit. Semar akan menyerahkan kosmos kepada Kahyangan jika terdesak, demi menyelamatkan kehidupan para cucu-cucunya kelak. Matahari pun telah bersumpah di hadapan Semar akan memberi terang seterang Sang Hyang Tunggal mencipta awalnya. Jika telak di dalam terang kami tak mampu mengungkap kebenaran menjadi fakta material formal, kami bersedia dimusnahkan oleh Kakanda Sang Hyang Langit. Demikian suara matahari, rembulan, serta para bintang. Sangat santun, mengharukan. Semar menyaksikan sumpah setia itu. Semar bersyukur dalam kalbu terbening. Masih ada persaudaraan, kesetiaan di antara mereka teramat kuat. Bertekad bulat membasmi gerombolan raksasa hitam, keturunan Devil Lizard, penyebar racun perusak generasi. Itu tekad persaudaraan mumpuni. The War of Universe alias Perang Bintang akhirnya batal.
Sebab Semar turun dari kahyangan, menyampaikan pesan Sang Hyang Langit atas restu Sang Hyang Tunggal, bahwa langit tidak akan menggulung kosmos jika di antara para raja serta para kesatria menyadari, mengakui bahwa telah terjadi secercah mata pelanggaran aturan keadilan persaudaraan di atas segala kebenaran, keadilan, kejujuran. Setelah pesan itu disampaikan Semar, para raja juga para kesatria menarik mundur pasukan masing-masing pulang dengan damai. Semar menuju Karang Tumaritis tempat dia bermukim, kembali menyepikan diri meditasi sunyi. Jika Semar masih bertindak seperti itu, pertanda bahwa planet bumi masih gawat. Hal itu adalah semacam isyarat asap api Indian, bahwa mungkin masih ada gelap di antara para raja, juga di antara para kesatria, rentan dilanda penyakit kepura-puraan serupa kepalsuan. Lantas Semar mengambil langkah bijaksana, memohon pada Sang Hyang Tunggal untuk mempercepat kelahiran satria akal budi, kelak akan mampu membasmi kelompok raksasa keturunan Devi Lisat tanpa melalui ranah karma, the war of universe. Para kesatria super sakti antara lain Gatotkaca, Antareja, Bimasena, cucu-cucu Semar, mendukung Gareng, Petruk juga Bagong sebagai tim independen, pemegang hak atas mandat penuh investigasi, melaporkan segala bentuk pelanggaran disiplin, termasuk perkembangan cuaca secara berkala di luar sistem cuaca formal planet-planet, langsung kepada Semar di Karang Tumaritis. Dalam diam Semar mendengar suara, dalam sunyi Semar melihat cuaca. Dalam hening Semar melihat kabut hitam di batin gerombolan durjana manipulator koruptif, raksasa hitam keturunan Devi Lisat, biang kerok penyebar racun, bertujuan mengkerdilkan generasi. Semar bersunyi diri dengan kusuk, terus mengumandangkan suluk doa cinta. Bagi Semar sebab diam adalah isyarat air, sebab air bisa mencipta gelombang badai tanpa suara, bersama kebenaran menegakkan keadilan di kejujuran air. Semar mejang kahayangan. Dalam dunia pewayangan, makna memayu-hayuning bawana terlihat dengan jelas pada lakon Semar Mejang Kahyangan. Suatu saat Semar atau Sang Jiwa Minulya melalui sasmita gaibnya terusik batinnya oleh keadaan dunia yang akan mengalami kerusakan akibat perilaku sebagian manusia. Namun betapa maskulnya hati Semar ketika ia tahu bahwa di atas kayangan pun keadaan tidak juga berbeda. Golongan dewa yang semestinya menjadi tauladan para titah ternyata keadaannya juga menyedihkan. Tegur Ismaya kepada Batara Guru, "Maafkan adikmu ini, Kakang Ismaya." Suara Batara Guru memelas. "Kau tidak seharusnya minta maaf kepadaku, Guru. Mintalah maaf dan petunjuk kepada Rama Pukulun," kata Semar setengah marah. "Tapi begini, Guru ya, selama anak-anakmu kau biarkan berbuat sewenang-wenang di kayangan ini ataupun di Mayapada,
maka keadaan ini selamanya tidak akan bisa berubah baik. Apa yang telah diamanatkan Ramapukulun tentu tak akan bisa tercapai. Baiklah Kakang, aku hanya bisa pasrah kepada Kakang Ismaya. Aku serta Kakang Musarawita telah rela melepaskan segala kemuliaan di sini. Kamulah yang mewakili kami berdua. Semua tumplek-plek kau terima dari Kangjeng Ramapukulun. Ternyata kelakuanmu sendiri juga seperti ini. Iya Kakang, sekali lagi aku terima salah. Terus bagaimana baiknya Kakang? Oh guru-guru, sekarang juga undang semua anak-anakmu. Inti kedewataan semua anakmu harus disegarkan lagi melalui kuncung janggan yang ada padaku ini. Baiklah Kakang. Begitulah Semar yang telah kembali pada wadak aslinya sebagai sang Ismaya Jati pada hari itu segera mengeterapkan Darmaning Kadewatan, berdiri tegak sebagai guru besar di antara para dewa lainnya. Begitulah Semar pada hari itu juga segera madeg Suraningtriya, jumeneng seorang guru besar di antara para dewa lain. Eling-eling, sebenarnya Semar adalah Betara Ismaya atau Sang Hyang Wungku yang telah menghuni alam Sunyururi ribuan tahun lamanya. Maka para dewa muda itu pun bagaikan terhipnotis oleh magnet kadewatan Semar. Tak satu pun ada yang berani memandang cahaya yang memancar dari dalam tubuh sang jiwa minulya Semar di saat Sukma Jatiwesisanya sedang manjing. Memang Semar satu-satunya dewa yang telah memegang amanah Mustika Manik Astagina secara murni, yang terdiri dari 8 daya kekuatan yang terikat dalam kuncung janggan di kepalanya. Ialah 1. Ora bakal kaluwen, tidak akan lapar. 2. Ora bakal keturun, tidak akan tidur. 3. Ora bakal kesusahan, tidak akan bersedih. 4. Ora bakal nisto, tak pernah bertindak buruk. 5. Ora bakal gerah, tidak pernah sakit. 6. Ora bakal kepanasan. 7. Ora bakal kademen, tidak akan kedinginan. 8. Ora nadya kayungyung, tak akan jatuh cinta. He Brahma, Bayu Indra, lan jeneng kita kabeh para putra wayah kadewataan sakabehing budi candala. Rasa iri dan dengki, jahil metakil yang mengisi jiwa raga kalian akan lumpuh dengan sendirinya jika kalian dapat mempertemukan 3 inti kehidupan, antara lain ialah sumbering panembah, sumbering kapribaden, dan juga sumbering bebrayan, pusat keimanan, pusat kepribadian, serta pusat kebersamaan. Arti sumbering panembah tidak ada lain kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, dan itu ada di dalam kitab suci agama kalian. Oleh karena itulah kitab suci itu harus sering-sering kawaos. Sumbering panembah kuwi tidak ada lain kecuali Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, dan tentang itu ada di dalam kitab suci kalian, maka harus sering-sering kewaos.
Sumbering kapribaden itu tidak lain adalah inti kekuatanmu sendiri yang pedomannya adalah nilai dan norma keutamaan agamamu. Dan sumbering bebrayan ialah cipta, rasa, karsa yang semua mengkristal dalam sikap dan perilakumu untuk mengamalkan nilai dan norma keagamaanmu itu. Jika tiga inti kekuatan itu dapat terkumpul dalam genggaman kalian, maka semua keangkara murkaan di dunia akan terkikis dengan sendirinya. Demikianlah Sang Hyang Ismaya Mejang ilmu, dan di akhir ceramahnya Semar lantas berdiri di atas panggung, memancarkan sinar kegaiban yang bersumber dari kekunculan janggannya. Maka saat itu juga Betara Guru dan semua dewa muda yang telah hadir memandangnya dengan gemetar, dan akhirnya mereka menunduk malu kepada perbuatannya sendiri. Singkat cerita, kini kayangan para dewa dan keadaan dunia pun kembali normal setelah Semar bertindak tegas. Matahari, bulan, dan juga seluruh alam semesta kembali berada pada jalur dan garis peredarannya masing-masing. Dan juga kehidupan manusia pun telah terproses selaras dengan fitrah dan kapasitasnya sebagai manusia. Semua kesadaran yang tercipta akan membuat urip menjadi urup, menyala, dan ada karunia. Urip yang urup itu hakikatnya ialah lelaku atau disebut pula memayu. Memayu itu artinya membangun jiwa maupun raga. Semua orang diharapkan mampu mengendalikan nafsu aluamah, kerakusan, serta nafsu amarah, uring-uring. Sebaliknya, kita pun banyak memelihara nafsu sufiyah keindahan, serta nafsu mutmainah kebajikan. Itulah semua laku yang akan memberi bimbingan langkah setiap orang menuju hidup yang lebih barokah, sejahtera dunia dan akhirat. Nuwun, nuwun, nuwun.